Brasil memang tidak salah pilih. Carlo Ancelotti kembali membuktikan kelasnya sebagai pelatih nomor wahid dalam laga melawan Jepang. Di laga ini Don Carlo melakukan aksi favoritnya, comeback di menit akhir. Brasil awalnya tertinggal. Pertahanan rapat Jepang bahkan nyaris membuat pemain tim Samba nyaris kena mental. Namun tidak ada kata-kata kena mental dalam kamus seorang Carlo Ancelotti. Sembari tetap kalem di pinggir lapangan, kakek Anco mengubah pendekatannya. Brasil pun mencuri gol tepat di penghujung laga dan berhasil amankan satu tiket ke babak 16 besar. Mau tahu semematikan apa comeback Brasil di laga kali ini? Simak ulasan lengkapnya berikut ini. Memulai kompetisi dengan hasil seri melawan Maroko, banyak orang masih ragu terhadap Brasil. Apalagi setelah melihat penampilan mereka di laga pembuka ini. Brasil pada akhirnya berhasil bangkit. Dua kemenangan beruntun melawan Skotlandia dan Haiti membuat mereka lolos 32 besar sebagai juara grup C. Namun banyak yang bilang nasib Brasil sedikit apes. Kenapa begitu? Karena lawan yang akan dihadapi di babak 32 besar adalah Jepang. Kita tahu kalau Jepang adalah satu dari hanya dua wakil Asia yang tersisa. Statistik tak terkalahkan di grup F membuat anak asuh Hajime Moriyasu banyak mendapat dukungan di laga ini. Sebagai catatan, sejak keberhasilan menjuarai Piala Dunia 2002, Brasil memang sedang menurun. Namun terus laga melawan Jepang ini, Ancelotti dihadapkan pada satu kemungkinan memalukan. Kalau sampai timnya gugur di tangan Nippon, maka itu akan jadi penampilan terburuk Brasil sejak tahun 1966. Jepang juga belum terkalahkan dalam 10 pertandingan terakhir. Brasil menjadi salah satu tim yang dikalahkan Jepang dalam 10 laga itu. Dari sana, Kento Shiogai, pemain Jepang, berani sesumbar bilang kalau Brasil sudah bukan lagi negara kuat. Tapi Ancelotti membalas sewar itu dengan kalem. Tidak, kami tak mau melakukan itu, katanya. Jepang selalu punya senjata rahasia. Itulah yang membuat mereka berhasil mematikan permainan Brasil di babak pertama. Betul, Brasil mendominasi penguasaan bola. Namun dalam hal serangan, anak asuh Carlo Ancelotti itu kelihatan loyo. Potmob mencatat, Vini Junior dan kolega cuma bisa lepaskan 2 shot on target dengan angka XG sebesar 0,37. Satu hal yang jadi kelemahan Brasil di Piala Dunia tahun ini adalah lini tengah mereka gampang dilewati dan direbut. Jepang memanfaatkan hal itu untuk menciptakan situasi counter pada menit 28. Sejurus kemudian dunia dibuat terkejut. Kayak Susano melepas tembakan dari luar kotak penalti yang tak mampu dijangkau Alisson Becker. Tak lama setelahnya ia pun mengubah pendekatan main Jepang. Nippon bermain bertahan makin rapat setelah mencetak 1 gol. Sementara Brasil sudah dipaksa mengejar walau laga belum genap berjalan 30 menit. Tapi disinilah mental Brasil berbicara. Mungkin kalau Brasil masih dilatih pelatih lain, mereka akan panik untuk mencuri gol. Tapi di bawah Ancelotti, Brasil masih mencoba mengendalikan permainan. Mereka kelihatan tak mau terburu-buru mencuri gol. Bahkan sampai turun minum tidak ada gol penyama yang berhasil diciptakan Casemiro CS. Semua yang mendukung Jepang mungkin akan kegirangan melihat babak pertama. Hanya dengan 1 gol saja, Jepang berpotensi menciptakan sejarah untuk menendang Brasil keluar. Namun salah besar apabila kalian meremehkan seorang Carlo Ancelotti. Selepas rehat, Don Carlo pun keluar dengan membawa perubahan taktik. Anco mengganti Lucas Paqueta dengan Endrick. Tahu apa ide gila yang ada di benak Ancelotti waktu itu? Kalau menyerang dengan pola biasa saja, gawang Jepang tak bisa jebol. Maka sekalian saja menyerang pakai pola full attack. Ancelotti pun memakai pola 4-2-4 di babak kedua.
Hasilnya terbukti jitu di menit 56. Ancelotti just being Ancelotti. Baginya main cantik itu tidak perlu. Yang penting cetak gol dan menang. Lewat skema crossing dan insya Allah berhasil akhirnya membobol gawang Jepang. Adalah Casemiro yang jadi aktor utamanya. Ex-pemain Manchester United itu menyambar crossing Gabriel Magalhaes yang dilepas di area half space. Dalam situasi butuh gol, Ancelotti kembali membuat keputusan gila. Ia menarik Matheus Cunha untuk memasukkan Gabriel Martinelli. Sebuah keputusan yang mungkin dipertanyakan oleh fans Brasil yang merangkap sebagai fans Arsenal. Tahu sendirilah seperti apa Martinelli. Tapi tenang, Ancelotti tahu apa yang dia lakukan. Tepat di masa injury time, Martinelli berhasil menemukan posisi Wena untuk mencetak gol. Ia pun mendapat sodoran bola dari Bruno Guimaraes. Tanpa babi bu, Martinelli melepas shoot yang merobek jelas Sion Suzuki. Semua berselebrasi. Tapi Ancelotti dengan coolnya cuma jalan biasa sambil balik badan. Mungkin dalam benaknya, biasa ini mah. Lewat comeback gila ini, sekali lagi Jepang mengakhiri perjalanan mereka di Piala Dunia dengan anti klimaks. Pasukan negeri matahari terbit boleh menggila di laga persahabatan. Inggris dibuat bertekuk lutut, Brasil juga dibuat bersimpu di hadapan mereka. Tapi ketika masuk turnamen aslinya, Jepang tak bisa melangkah lebih jauh dari fase awal babak gugur. Padahal di awal banyak yang sudah optimis Jepang bakal melaju jauh. Apalagi melihat cara mereka menahan imbang Belanda dan Swedia, serta ketika membantai Tunisia. Tapi apa mau dikata, sejak 1998, Jepang memang paling banter cuma bisa melaju sampai 16 besar. Pada 2 edisi terakhir Piala Dunia, Jepang juga selalu rontok di fase tersebut. Hampir semua pemain Jepang dibuat nangis oleh comeback Don Carlo dan Brasil. Tapi soal permainan, Jepang telah membuktikan kepada dunia kalau mereka mampu bersaing. Hajime Moriyasu juga mengatakan demikian. Menurutnya, ketimpangan antara Jepang dengan negara-negara top macam Brasil kini sudah mulai menipis. Carlo Ancelotti ternyata juga mengamini pernyataan Moriyasu. Meski timnya akhirnya menang, Don Carlo tetap mengapresiasi perjuangan Samurai Biru. Bahkan Ancelotti bilang Jepang adalah tim yang sulit dikalahkan. Hajime Moriyasu menutup perjalanan timnas Jepang tahun ini dengan membungkuk ke penonton sebagai penghormatan dan bentuk permintaan maaf. Sekarang kita balik ke Brasil lagi. Kembali ke pernyataan awal tadi, Brasil memang tidak salah pilih. Setelah berkali-kali gagal menambah bintang di dada, sosok seperti Carlo Ancelotti inilah yang mereka butuhkan. Tenang dalam menghadapi tekanan dan yang paling penting, tahu cara terbaik untuk menang. Setelah laga menghadapi Jepang, kita tahu satu hal, Ancelotti bukan pelatih kaleng-kaleng. Meski secara permainan Brasil tidak bisa dibilang main cantik, yang penting bisa amankan hasil akhir. Satu hal lagi, Brasil tidak panik dalam situasi tertekan. Ancelotti pun mengakui kalau hilangnya sifat panikan ini merupakan perkembangan signifikan buat Brasil. Kalian tahu kapan terakhir kali Brasil berhasil memenangkan laga fase gugur Piala Dunia setelah sempat ketinggalan? Itu terjadi pada tahun 2002. Ketika menghadapi Inggris di babak perempat final. Nah, mungkin saja ini bukan sebuah kebetulan. Mungkin Don Carlo lah orang yang ditakdirkan membawa Brasil patahkan kutukan. Ngomong-ngomong, setelah ini jalan yang dihadapi Brasil masih sangat terjal. Potensi lawan mereka di babak ke-16 besar adalah Norwegia, negeri kuda hitam yang diperkuat seorang monster bernama Erling Haaland. Kalau Brasil berhasil melaju, maka siap-siap perempat final 2002 terulang karena lawan yang akan mereka hadapi adalah Inggris. Akhir kata, Ancelotti kembali memperlihatkan kegemarannya di laga versus Jepang comeback. Mungkin setelah ini kakek-kakek legend satu ini akan kembali memperlihatkan kegemarannya yang lain. Menggondol trofi juara, siapa tahu. Kalau menurut kalian football lovers, melihat laga versus Jepang, sudah layakkah Brasil juara tahun ini? Komen di bawah ya. Like video ini kalau kalian suka, subscribe Starting 11 Moment dan jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan setiap update serta bahasan-bahasan menarik seputar sepak bola lainnya.
Terima kasih dan sampai jumpa.